Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat semua ya? Ya, Bu. Baik. Silahkan isi presensi di link yang Ibu kirimkan di room chat ya. Oke, kita berdoa dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sekarang Ibu mau tanya nih, kira-kira ada yang sudah belajar mengenai materi pengukuran? Saya, Bu, sudah. Oke, ya bagus. Karena kita akan mempelajari materi pengukuran nih hari ini. Bisa dijadikan contoh ya anak-anak. Karena yang tadi Mbak Dinka ya sudah belajar terlebih dahulu. Nah, oke kita ulas secara bersama-sama ya. Izinkan Ibu untuk share screen. Oke, bisa dilihat? Sudah terlihat ya? Sudah, Bu, terlihat. Baik, kita akan mempelajari mengenai pengukuran. Adapun kompetensi dasar dan indikator kita hari ini yaitu 3.1 dan 4.1. Coba dipahami dulu ya anak-anak. Bisa kan? Oke, Bu. Baik. Selanjutnya Ibu ada pertanyaan nih. Yang pertama, pertanyaannya yaitu, anak-anak, berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk datang ke sekolah? Saya, Bu. Ya, berapa? Saya itu butuh waktu 30 menit, Bu. Oke, yang lain? Setengah jam, Bu. Wah, nah pertanyaan kedua, kira-kira 30 menit dan setengah jam itu sama atau berbeda ya? Sama, Bu. Sama atau Berbeda. berbeda? Ya? Sama. Beda. Oke, nah jangan sampai keliru ya, karena jawabannya yaitu berbeda. Baik, karena ini terkait dengan konsep pengukuran, silakan disimak ya. Oke, materi pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama pengukuran, kedua besaran pokok, ketiga besaran turunan, dan yang keempat sistem internasional. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengukuran. Nah, yang pertama itu pengukuran. Definisi dari pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan alat yang ditetapkan. Setiap pengukuran memiliki satuan. Satuan merupakan acuan yang digunakan sebagai pembanding dalam suatu pengukuran. Nah, satuan ini dibagi dua ya anak-anak, ada baku dan tidak baku. Satuan baku merupakan satuan yang telah ditetapkan sehingga nilainya sama saat diukur oleh orang yang berbeda. Sedangkan satuan yang tidak baku yaitu satuan yang menghasilkan nilai yang berbeda ketika pengukuran dilakukan oleh orang yang berbeda pula. Nah, ini Ibu cantumkan ya tabel besaran satuan baku dan tidak baku. Ada yang tahu besaran lain yang memiliki satuan baku dan tidak baku selain di gambar ini? Waktu, Bu. Ya, waktu besarannya satuan bakunya apa? Satuan bakunya second, Bu. Ya, lalu bagaimana ya kalau satuan tidak bakunya dari waktu? Hari, Bu. Hari, lalu? Menit, Bu. Ya, selanjutnya? Jam, Bu.
Ya, betul sekali, hebat. Jawabannya yaitu hari, menit, dan jam. Mari kita berikan aplaus buat yang sudah mau menjawab. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Masih sama nih di pengukuran. Nah, jika tadi kita sudah belajar mengenai satuan baku dan tidak baku, sekarang kita berlanjut ke besaran. Besaran fisika yaitu ukuran fisis suatu benda yang dinyatakan secara kuantitas. Besaran fisika ini ada dua, besaran pokok dan besaran turunan. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, kenapa ya disebut dengan besaran pokok? Karena sudah ditetapkan di awal, Bu, oleh peneliti. Iya, betul sekali jawabannya. Karena besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu itu dinamakan besaran pokok. Nah, sedangkan besaran turunan yaitu besaran yang dijabarkan dari besaran-besaran pokok. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu besaran pokok. Nah, besaran pokok merupakan jenis besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Contohnya yaitu panjang dengan satuannya meter. Kira-kira ada lagi nggak ya yang bisa berikan Ibu contoh besaran pokok dan satuannya? Ada yang tahu? Saya, Bu, suhu satuannya Kelvin. Ya, betul. Ada lagi? Saya, Bu, massa satuannya kilogram. Baik, hebat. Nah, ini ada tabel besaran pokok yang sesuai dengan sistem satuan internasional atau SI ya. Boleh disimak lebih dulu ya anak-anak. Oke. Masih pada semangat nggak nih? Semangat nggak? Masih, Ngantuk, Bu. Bu. Semangat, Bu. Oh, ngantuk. Oke, buat yang ngantuk dan yang masih semangat, kita ice breaking dulu ya. Ada tebak gambar nih. Oke, diperhatikan dulu gambar yang ada di sini. Lalu nanti Ibu tanya, jawabannya apa ya? Baru boleh jawab ya. Oke, diperhatikan dulu. Ada yang tahu jawabannya? Saya, Silakan. Bu. Oke, apa? Pulang ke rumah, Bu. Iya, betul sekali jawabannya pulang ke rumah. Oke. Nah, sudah mulai fokus lagi ya? Bisa kembali ke materi? Lagi, Bu. Game lagi, Bu. Game lagi. Oke, nanti ya. Di akhir kita akan ada game. Kita lanjut ke materi dulu, oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke besaran turunan. Poin ketiga. Besaran turunan merupakan apa nih? Nah, besaran turunan merupakan besaran yang telah dijabarkan atau diturunkan dari besaran pokok atau besaran turunan lainnya. Contohnya yang Ibu berikan yaitu luas dengan satuan meter kuadrat. Kira-kira ada yang tahu lagi nggak contohnya selain itu? Tapi ada besaran turunan dan satuannya. Ada yang tahu? Saya, Bu. Volume, Ya. Bu. Satuannya itu meter kubik. Iya, betul. Volume satuannya meter kubik. Hebat. Nah, ini Ibu cantumkan tabel beberapa besaran, turunan, dan satuannya ya. Boleh disimak ya. Oke, kita lanjut ke materi keempat. Sistem internasional. Sistem internasional itu apa ya? Nah, sistem internasional atau sistem satuan internasional atau SI digunakan di seluruh negara dan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan perdagangan antar negara. Yang pertama kita bahas yaitu panjang. Di sebelah kiri pembahasan kita akan lihat tangga satuan besaran panjang. Dari paling atas itu km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm.
Semakin ke bawah bisa dikali, dan semakin ke atas itu bisa dibagi ya cara menghitungnya. Kemudian kita fokus ke poinnya, yaitu panjang. Standar untuk satuan pokok panjang dalam SI adalah meter. Nah, satuan panjang ini bisa diturunkan dari 1 meter standar yang telah ditentukan sebagai berikut. Nah, ini ada Ibu cantumkan gambar kecil di bawah ini ya, bisa kalian zoom agar lebih terlihat. Ibu juga mencantumkan cara mudah kalian untuk menghafal nih. Jadi ada istilahnya, kami jadi KM, hampir jadi HM, demam jadi DAM, makan jadi M, durian mentah jadi DM, sama jadi CM, mangga mentah jadi MM. Jadinya apa ya kalau disatuin? Jadi kami hampir demam, makan durian mentah, sama mangga mentah. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu massa dan waktu. Massa. Besaran massa dalam SI dinyatakan dalam satuan kilogram atau kg. Satuan massa bisa kita diturunkan dari 1 kilogram standar yang telah ditentukan sebagai berikut. Nah, ini di bawah juga ada ya. Ibu cantumkan lebih detail lagi mengenai massa. Nah, di tengah-tengah ini Ibu cantumkan tangga satuan besaran massa. Kalau tadi kita belajar mengenai panjang, di belakang hurufnya itu setelahnya ada M ya. Nah, ini diganti jadi G. Jadi KG, HG, DAG, G, DG, CG, dan MG. Sama sistemnya, ke bawah dikali dan ke atas itu dibagi. Oke, kita lanjut ke materi waktu. Waktu, besaran waktu dinyatakan dalam satuan detik atau sekon dalam SI. 1 menit adalah 60 sekon. 1 jam adalah 60 menit atau 3.600 sekon. 1 hari adalah 24 jam atau 1.440 menit atau juga 86.400.000 sekon. Oke, ada yang ngantuk nggak nih atau masih pada semangat? Masih semangat, Bu. Masih semangat? Yang lain ngantuk nggak? Ngantuk, Bu. Oke, karena ada yang ngantuk, kita game dulu ya anak-anak. Gamenya masih seputar pengukuran nih, jadi buat pemanasan anak-anak agar lebih paham lagi. Oke, Ibu jelaskan peraturan gamenya. Pertama, 1 kelompok terdiri atas 3 siswa. Kedua, pertanyaan akan diberikan langsung oleh guru. Jika kelompok tidak bisa menjawab, maka pertanyaan akan dilempar ke kelompok selanjutnya. Yang ketiga, kelompok dengan perolehan skor terbanyak akan mendapatkan penghargaan dari guru. Bisa dipahami anak-anak dari peraturannya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, ada yang ingin bertanya tentang peraturannya? Tidak, Bu. Tidak ya, oke. Karena kelompoknya sudah ditentukan di awal tadi ya. Kita terdiri atas 3 kelompok. Oke, bisa Ibu mulai? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Itu 150.000 kilogram, Bu. Ya, betul sekali. Kelompok 3? 7,5 meter, Bu. Ya, betul. Kelompok 2? Jawabannya gampang, Bu. 1 kilo. Wah, hebat. Mudah ya. Kelompok 3? Tidak tahu, Bu. Oh, oke. Baik, silakan kelompok 1 saja yang menjawab. 43.200, Bu. Bagus. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Jawabannya 0,08 km, Bu. Ya, betul. Kelompok 3? Apa nih jawabannya?
Silakan dijawab. Baik, tidak ada jawaban ya. Kita lempar pertanyaannya ke kelompok 1, silakan. Jawabannya 24 jam, Bu. Ya, betul sekali. Kelompok 1 interaktif ya. Nah, baik anak-anak, gamenya sudah selesai dan perolehan skornya seperti ini ya. 3, 2, dan 1. Kelompok 1 memperoleh 3 skor. Kelompok 1 memperoleh skor paling tinggi ya. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, kelompok 2 cukup baik, sudah paham materi. Untuk kelompok 3, dimohon lebih interaktif dan lebih memperhatikan materi ya. Oke. Sudah gamenya, kita lanjut ke tugas kelompok. Tugas kelompoknya yaitu membuat jembatan keledai konversi satuan panjang versi kelompokmu. Nah, dan ada pertanyaan singkat terkait jembatan keledai. Nomor 1 dan nomor 2 ini harap dikerjakan ya anak-anak. Jangan lupa membaca LKPD yang sudah Ibu cantumkan di Google Classroom. Dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Sebelum mengumpulkan, periksa dulu jawabannya. Oke. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran nih. Ada yang bisa menyimpulkan inti pembelajaran atau rangkuman pada topik kita kali ini? Saya, Bu. Baik, silakan. Jadi, panjang dan massa itu merupakan besaran fisika. Besaran fisika itu merupakan ukuran fisik suatu benda yang dinyatakan secara kuantitas. Jadi, besaran fisika itu dikelompokkan menjadi 2. Ada besaran turunan, ada dan juga besaran pokok. Nah, besaran pokok itu merupakan besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan besaran turunan itu merupakan besaran yang dijabarkan dari besaran-besaran pokok, Bu. Betul sekali, hebat. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada. Karena sesi pembelajaran kita sudah habis, mari kita cukupkan sampai di sini ya. Namun, sebelumnya Ibu akan mengevaluasi kegiatan kita hari ini dan merangkum diskusi kerja kalian tadi. Secara umum, kalian sangat antusias dalam memahami materi. Ibu bangga sekali. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Nah, materi akan Ibu share ya di grup WA. Gimana anak-anak? Apakah sudah jelas penjelasan dari Ibu? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Ibu. Belum ada. Belum, Bu. Oke, baik. Jika belum ada, pertanyaan bisa diajukan melalui grup WhatsApp ya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran, Ibu akan memaparkan tugasnya nih. Tugas individu ya anak-anak. Nah, ini tugasnya. Tugasnya yaitu membuat tabel atau tangga konversi satuan panjang dan massa dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Silakan dicatat ya, dan jangan lupa dikerjakan. Dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah kan tugasnya? Bisa dipahami ya? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke, kalau bisa. Nah, sudah di akhir, kita berdoa dulu ya sebelum Ibu end Zoom-nya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup ya. Terima kasih dan cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.